Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni dan selamat pagi. Di mana di kesempatan pagi ini saya atas nama Suherman NIM 2439011030 mencoba untuk mendeskripsikan atau menjelaskan tentang pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Pengertian pendidikan, di mana beberapa pakar pendidikan memberikan pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan tinjauan yang mereka kembangkan. Di antaranya, menurut John Dewey, pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir atau daya intelektual maupun daya emosional atau perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia kepada sesamanya. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara yang merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, beliau merumuskan pengertian pendidikan sebagai berikut. Pendidikan pada umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, karakter, kekuatan batin, pikiran dan jasmani anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Kemudian pendidikan secara luas, pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Sedangkan pengertian pendidikan secara sempit merupakan pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Kemudian definisi pendidikan ada 4 definisi pendidikan berdasarkan fungsi. Yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, dan yang terakhir adalah pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Struktur dan status pendidikan. Kita akan berbicara tentang struktur pendidikan, di mana penataan pendidikan keluarga dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kondisi dan kemampuan orang tua untuk memberikan pendidikan yang baik, kemampuan ekonomi keluarga, serta kondisi lingkungan dan lainnya. Sedangkan penataan pendidikan masyarakat sebagai sistem pendidikan erat hubungan dengan penataan struktur yang terutama penting diperhatikan adalah usaha untuk memperbaiki nasib anak yatim piatu dan anak jalanan. Penataan pendidikan sekolah sebagai bagian dari sistem juga tidak lepas dari penataan strukturnya. Pada dasarnya seluruh bangsa ikut serta menunjang terlaksana pendidikan sekolah. Kemudian status ilmu pendidikan, di mana tempat kedudukan ilmu pendidikan dalam keseluruhan itu sangat bergantung pada peta klasifikasi keseluruhan ilmu atau bagaimana keseluruhan ilmu itu diklasifikasi. Seperti kita ketahui bahwa klasifikasi ilmu atau struktur ilmu sebagai satu keseluruhan tidaklah satu macam, tapi bermacam-macam. Oleh karena itu, status ilmu pendidikan dalam keseluruhan ilmu tidaklah dapat dijawab hanya dengan satu macam klasifikasi. Kemudian, hakikat pendidikan, di mana hakikat pendidikan diartikan sebagai kupasan secara konseptual terhadap kenyataan-kenyataan kehidupan manusia baik disadari maupun tidak disadari oleh manusia itu telah melaksanakan pendidikan mulai dari keberadaan pada zaman primitif sampai dengan zaman sekarang, zaman modern ini, bahwa kan selama masih ada kehidupan manusia, dunia pendidikan akan tetap berlangsung. Oleh karena itu, pembahasan hakikat pendidikan meliputi pengertian pendidikan dan ilmu pendidikan, pendidikan dan sekolah, serta pendidikan sebagai aktivitas sepanjang hayat. Tujuan pendidikan di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di Pasal 3 menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Itu komponen-komponen pendidikan. Tujuan pendidikan seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian pendidik itu adalah guru. Banyak diartikan adalah orang. Ada yang mengatakan guru itu adalah ditiru. Menurut bahasa Jawanya itu orang-orang yang digugu dan ditiru oleh semua muridnya. Artinya segala sesuatu yang disampaikan oleh yang bersangkutan atau oleh guru tadi senantiasa dipercaya atau diyakini sebagai kebenaran oleh semua muridnya dan sekaligus untuk diteladani. Sedangkan peserta didik itu adalah anak yang sedang bertumbuh dan berkembang baik ditinjau dari segi fisik maupun dari segi perkembangan mental. Setiap individu memerlukan bantuan dan perkembangan pada tingkat yang sesuai dengan pengembangan setiap anak didik. Sedangkan kurikulum adalah merumusan tujuan mata pelajaran, garis besar, pokok bahasan, penilaian, perangkat lainnya. Sedangkan pokok penting
pikiran penting yang biasa dalam kurikulum adalah tujuan pendidikan, bahan pembelajaran, pengalaman, dan aspek perencanaan. Unsur-unsur pendidikan ada 7. Ketahui hari ini, yaitu yang pertama subjek pendidik, subjek atau yang dibimbing peserta didik, orang yang membimbing pendidik, interaksi antara peserta didik dan pendidik. Ke arah mana bimbingan itu ditujukan, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan, serta cara yang digunakan dalam bimbingannya. Dan yang terakhir adalah tempat di mana peserta bimbingan berlangsung, lingkungan pendidikan. Demikian beberapa unsur pendidikan, pengertiannya. Kalaupun ada yang salah itu datang dari saya, dan kebenaran tetap murni datang dari Sang Pencipta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.